Bapak Udah, gak usah campur ya. Ini pekerjaan saya. Udah, kalian bubar aja, bubar. Campur, Pak. Bapak nggak lihat istri Bapak sampai kayak gini? Iya, saya tahu. Tapi ini pekerjaan saya. Saya harus cari kerja ini. Ya, Buat istri saya. maksudnya dengan nagih-nagih orang kayak begitu, Bapak nggak ingat kemarin udah ada orang yang sampai meninggal begitu, Pak? Astagfirullah, Pak. Bu, sekarang mau kerja dulu. Udah, Ibu di rumah aja ya. Udah, Bu. Pak, cuman nggak begini caranya, Pak. Ini Bapak kan nyari uangnya nggak halal kalau begini, Pak. Loh, saya kan bantu orang itu, Mas. Gimana nggak halal sih? Bukan, Ya tapi kalau kan membantu bukan gitu caranya loh, Pak. Pak, Bapak lupa sama almarhum Pak Galuh. Udah meninggal, Pak. Pak Dimas juga sakit-sakitan. Saya nggak mau makan pengharap. Sadar, Pak. Bodo amat. Pak jangan kasar-kasar, Pak. Itu kan istri Bapak. Biarin aja. Orang ini kerjaan saya kok. Bukan buat ibu juga uangnya. Gimana sih, Bu? Ya Allah, Pak. Istri Bapak tuh cuma ngingetin Bapak loh, Pak. Alah, ini lagi nih campur nih dari tadi ya. Ngapain sih? Bukannya kita yang Udah, campur. bubar. Astagfirullahaladzim, Pak. Bukan begitu, Pak. Coba didengerin dulu istrinya, Pak. Istri itu harus nurut sama saya. Hah? Jangan ngikutin mereka. Mereka ini siapa? Gimana sih, kok? Udah. Pak. Tolong, Pak. Saya minta tolong, Pak. Pinjemin saya uang, Pak. Anak saya kecelakaan di kampung, Pak. Saya belum gajian dari majikan saya. Nanti kalau udah gajian saya bayar semua sama bunganya, Pak. Tuh kan, Bu, lihat sendiri kan? Tolong. Mereka itu mau utang lagi, Bu. Bener kan, bukan? Saya harus bantu dia kan, Bu? Bu. Maaf, Bu. Tapi, Bu, lebih baik dipikir-pikir lagi deh, Bu. Daripada pinjam ke, maaf, Bapak ini, coba deh Ibu pinjam ke koperasi kan bisa, Bu. Gak apa-apa, Mas. Yang penting anak saya tertolong, Mas. Bukan, Bu. Maksudnya takutnya nanti riba, Bu. Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Hah? Ngapain kamu ngelarang dia? Bukan begitu, Udah, Pak. bubar. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak, ya Allah. Iya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Iya. Ya udah. Iya. Campur urusan orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih? Iya. Mas Bas jalan, Mas Bas. Jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Ya Allah, sama Allah. istri sendiri kayak gitu. Bentar, Mas. Itu kenapa tuh? Turun. Itu. Kok pingsan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak. Ya Allah. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Digotong aja. Ayo. Pak. Ini, Pak. Pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Mobil dong, Mas Bas. Mobil dibuka, Mas Bas. Pak, masuk, Pak. Pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, tarik nafas, Pak. Ya, Pak, ya. Astagfirullahaladzim. Jalan, Mas Bas. Ke puskesmas. Pak, istighfar, Pak. Nafasnya, Pak, diatur, Pak. Ya Allah. Pak, istighfar, Pak. Pak, nafasnya diatur, Pak. Malah mundur, Mas Bas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mario, sabar, Mario. Ini ntar, ini. Aduh, Astagfirullahaladzim. Pak, atur napasnya, Pak. Iya. Pak, sabar ya, Pak. Ditahan, Pak, ya, Pak. Aduh. Bu, ini emang punya penyakit jantung bapaknya ini? Saya kayaknya nggak pernah. Nggak ada, Mas. Enggak ada, baru-baru ini aja? Astagfirullahaladzim.
Bu, ini Bapak kan kena serangan jantung ringan. Saat ini Bapak bisa istirahat. Nanti tunggu jantung lebih stabil lagi, istirahat lebih dahulu di sini Bu ya. Bapak jangan banyak pikiran, istirahat yang banyak ya Pak, biar jantungnya lebih stabil lagi ya dari sini ya. Ya, atur nafas ya Pak. Duduk. Ya, saya Pak. Allah Pak. Pak udah Pak, sadar. Jangan kayak gitu lagi. Bapak tuh harus bersyukur masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Oh, kenalain Bapak sih. Lihat tuh jantung Bapak. Bapak kan cuma bantu dia, Bu. Dia kalau nggak ada Bapak, dia punya uang dari mana? Ya, tapi caranya salah Pak. Terus sampai kapan begini Pak? Tuh lihat. Selalu kalau dibilangin tuh nggak mau dengar kata-kata saya. Udah. Semuanya keluar. Udah. Pak. Pusing aja. Pak tenang dulu, Pak. Udah, semua keluar. Keluar. Pak, astagfirullahaladzim. Bapak tenang Pak. Pak, nanti jantungnya takutnya kumat lagi, Pak. Udah. Sampai gak aman dah. Udah, semua keluar. Keluar. Iya, Pak, ya. Nanti kamu lagi. Gue kasihan deh sama istrinya. Niatnya tuh baik, mau ngingetin. Ini lagi sakit aja masih marah-marah. Ya, semoga aja lah bapaknya nggak kenapa-napa. Iya sih, semoga bapaknya nggak kenapa-napa. Cuman ibunya mah sabar banget ya. Iya sih. Maksudnya suaminya udah kayak kena serangan jantung ringan, tapi cuman nggak sadar gitu. Iya, padahal itu teguran dari Allah loh kalau dia sadar sebenarnya. Astagfirullahaladzim, semoga aja sih bapaknya bisa sembuh ya. Mas, Mbak. Iya. Duduk dulu. Jadi Mbak lihat sendiri kan tadi gimana? Terus masih suka marah-marah. Iya, suami ibu emosi banget tadi. Saya minta maaf ya, saya udah ngerepotin. Tapi dia harus berubah, jadi saya tetap pengen bikin sadar dia. Dia tuh kayak nggak kapok, padahal itu tuh nggak halal dengan cara begitu. Cari uang seperti itu nggak baik. Cuman tadi bapaknya nggak kenapa-napa kan udah, maksudnya setelah kita keluar masih marah-marah. Iya, masih emosi. Ya udah mending jangan diganggu dulu aja lah ibu ya. Biarin istirahat dulu aja. Takutnya nanti malah kambuh lagi kan ya. Mendingan ibu doain bapak biar cepet sembuh, biar nggak kenapa-napa. Iya, makasih banyak Mbak. Iya, Bu. Ibu juga tenangin diri dulu aja ya. Ini udah jam waktunya sholat nih. Gimana kalau kita sholat dulu aja Bu? Iya, boleh. Boleh ya, sekalian nenangin diri ya. Nah, Bu, Ibu yang sabar ya. Jangan kepancing emosi. Pelan-pelan ngadepin suami Ibu. Memang kita tujuannya baik, ingin merubah. Cuman kalau misalkan kita tiba-tiba datang-datang langsung nggak ngasih waktu juga, ntar takutnya bapaknya juga salah paham, kaget, salah paham. Kita kasih waktu ya. Kita berserah diri aja sama Allah, semoga dikasih jalan ya.
dibukakan hatinya ya. Kita berdoa aja yang terbaik ya Bu ya. Makasih banyak. Semoga suami saya cepat sadar. Amin. Makasih Mbak. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Oh ya udah, saya juga harus jaga suami saya lagi. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo Mas, Mbak. Saya nggak mau ada apa-apa dengan Bang Sapri. Udah cukup. Iya Bu, sabar ya Bu. Ini juga lagi sedang jalan. Ini juga lagi jalan ini. Ayo cepat. Sabar ya Bu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Astagfirullahaladzim. Oh. Udah Bang. Udah. Pergi. Astagfirullahaladzim. Bu. Bapak tahu nggak? Ya Allah, satu lagi hamil muda. Astagfirullahaladzim. Udah jangan pegang saya. Jangan pegang saya lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun kita nunggu anak, Pak. Saya nggak mau kena karena Pak. Udah. Apa Pak? Udah Bang. Ya. Abang masuk aja. Ditutup pintunya. Bapak tanggung jawab. Jangan deketin saya lagi. Astagfirullah di bawah aja. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Maafin Bapak ya Bu. Udah lepasin. Lepasin, Pak. Maafin, Pak. Bapak. Maafin Bapak Bu. Ayo Bu. Tanggung jawab kalau ada apa-apa sama saya. Udah Pak. Iya Mas. Iya. Bu, maafin Bapak Bu. Ini gara-gara Bapak ini. Sadar dong Pak. Bu. Pak. Maafin Bapak Pak. Bu. Makanya Bapak sadar Pak. Bapak banyak nyusahin orang. Makanya istri Bapak yang kena kan. Maafin Bapak Bu. Udah. Ayo Mas. Kasihan istrinya. Jangan ikutin saya. Udah, jangan ikutin saya. Pak, udah Pak. Pak, udah Pak. Kamu nggak sekali-kali lagi Bu. Udah Pak. Pak, Mas Bas, jalan Mas Bas. Mas Bas, jalan Mas Bas. Mario tutup aja, Mario tutup. Udah. Siang kan istrinya kayak gini. Ayo jalan Mas Bas. Astagfirullahaladzim, Bu yang sabar ya Bu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perutnya nggak apa-apa Bu. Sakit, astagfirullahaladzim. Jangan ngomong gitu, Bu. Aduh, jangan. Bu, aduh. Ibu istighfar ya Bu ya. Ibu istighfar ya Allah. Udah jamin aja dia. Ayo Mas Bas. Aduh ya Allah. Jadi Ibu hamil selama ini. Kenapa Ibu nggak ngomong sama kita sih? Bapak juga belum tahu kalau Ibu hamil. Ya Allah. Kalau tahu gini kan kita nggak bakal ngizinin Mbak ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah berpesan kepada kita dalam masalah persahabatan.
Disebutkan seorang akan merasakan manisnya iman, manisnya kehidupan apabila an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila kita mencintai seseorang, kita cintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mencintai sesuatu, apalagi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan seseorang. Mungkin kehilangan calon istri, calon suami, atau orang yang begitu kita cintai, sehingga orang bisa ikhlas menerima karena semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kehidupan, ada yang datang, ada yang pergi, entah orang tua, entah calon pasangan hidup, atau siapapun. Ini ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi melewati satu kuburan. Di situ ada seorang wanita yang sedang menangis. Kemudian Nabi bilang, isbiri, sabar wahai ibu. Kemudian dia tidak tahu bahwa yang mengatakan sabar itu adalah Rasulullah. Kemudian dia marah-marah, innaka lam tusib bimusibati, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan anak, ada juga dalam riwayat lain dikatakan kehilangan suami, maka ini adalah sesuatu yang berat. Kemudian Nabi berlalu. Dan ada yang mengabarkan kepada wanita ini bahwa yang menegur tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini segera mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku tidak tahu bahwa engkau Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu saat mendapatkan hantaman yang pertama. Nah, di sini kita dituntut di samping ikhlas juga sabar. Apalagi saudaraku yang dimuliakan Allah, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Seseorang tidak akan meninggal sebelum sempurna rezekinya. Kalau yang bukan jodoh kita atau bukan rezeki kita, maka tidak akan pernah akan kita miliki. Yakinlah, pada saat kita terus berusaha, ikhlas menerima sesuatu, tapi diikuti dengan usaha sekali lagi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi memang seseorang tidak boleh mengambil pinangan orang lain untuk dinikahi, karena juga ada larangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Seorang jangan meminang pinangan orang lain, karena itu adalah merupakan satu kezaliman terhadap saudara kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.